Halo, berjumpa lagi dengan saya Andrew Fritz Efron Ambesa dengan NIM 20055511015. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mempraktekkan bagaimana cara pembuatan kursor dengan command prompt MySQL Client. Jadi langsung saja tanpa perlu basa-basi. Di sini saya akan menggunakan command prompt dari MySQL Client MariaDB dengan versi 10.5. Jadi di sini saya akan masukkan password. Nah, sudah berhasil masuk. Nah, di sini berikutnya saya akan coba membuat database baru dengan nama create database db database perpustakaan _2 koma. Nah, sudah berhasil. Berikutnya saya akan menggunakan database yang telah saya buat tadi yang bernama db perpustakaan 2 koma. Maaf, ada yang salah ternyata. Harusnya use. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan coba membuat tabel baru untuk isi di dalamnya. Di sini saya akan membuat create table tb mahasiswa, parameter id mahasiswa dengan tipe data integer dengan key primary key dan auto increment. Lalu ada nama mahasiswa juga, nama mahasiswa dengan tipe data varchar 100 kurung dan not null, lalu titik koma, enter. Sudah. Selanjutnya saya akan cek dengan mengklik atau memasukkan query describe tb mahasiswa titik koma. Nah, sudah ada. Di sana ada field ID mahasiswa dan juga nama mahasiswa dengan tipe data yang berbeda, yakni integer dan varchar. Lalu berikutnya saya akan membuat tabel baru juga. Ini create table tb buku dengan parameter id buku dan tipe data integer, primary key, auto increment, lalu ada nama buku, dengan tipe data varchar 20 dengan constraint not null, dan juga jumlah buku. Jumlahnya itu dengan tipe data tinyInt untuk skala kecil, jumlah tinyInt, lalu titik koma. Saya rasa itu sudah cukup. Saya akan titik enter mau, dan saya akan coba describe tb buku titik koma. Nah, sudah ada. Di situ ada field ID buku, nama buku beserta dengan field jumlah juga dengan tipe data integer, varchar, dan juga tinyInt. Lalu berikutnya saya akan mencoba membuat tabel peminjaman. Mengetik create table tb peminjaman dengan parameter id peminjaman, primary integer, primary key, auto increment supaya otomatis. Lalu ada id mahasiswa yang bekerja sebagai foreign key dari parent table tb mahasiswa. Di sini akan saya samakan saja dengan yang ada di tb mahasiswa, yakni ID mahasiswa integer
lalu ada ID buku yang terhubung sebagai foreign key dari tabel TB buku. Saya samakan saja ID buku dengan tipe data integer, kemudian koma foreign key ID mahasiswa references TB mahasiswa. Seperti yang sudah saya katakan tadi itu sebelumnya, ini adalah atribut foreign key dari tabel TB mahasiswa. Jadi references TB mahasiswa kurung ID mahasiswa, lalu koma lagi foreign key yang kedua, foreign key ID buku references TB buku dengan tipe data ID buku. Saya rasa ini sudah pas. Oh ya, sebelumnya saya akan menambahkan juga on delete cascade agar berjaga-jaga. On delete cascade supaya ketika di parent table itu terjadi penghapusan atau edit data atau istilahnya perubahan data, maka child table atau tabel anak yang ada di tabel peminjaman itu akan secara otomatis untuk melakukan perubahan secara real time. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah ada on delete cascade, lalu di sebelahnya di foreign key sebelahnya juga akan saya tambahkan yang demikian. Ini on delete cascade. Saya rasa sudah benar, dan saya periksa terlebih dahulu. Create table TB peminjaman ID underscore peminjaman integer primary key auto increment ID mahasiswa integer ID buku integer, dan lalu ada foreign key ID mahasiswa references, cek dulu OMC references ID TB mahasiswa ID mahasiswa on delete cascade foreign key ID buku references TB buku ID buku on delete cascade koma. Oh sudah. Selanjutnya saya akan coba describe TB peminjaman koma. Nah, sudah ada sini. Ya, di sini ada beberapa field, yakni ID peminjaman dengan tipe data integer 11 yang bekerja sebagai primary key. Lalu di bawahnya ada ID mahasiswa tipe data integer 0 yes key multiple, yakni dengan kata lain adalah foreign key. Lalu di bawahnya juga ada ID buku dengan tipe data yang sama, yakni integer 11. Lalu ada nolnya adalah yes, lalu key multiple artinya foreign key, dan default null. Nah, berikutnya di sini saya akan coba untuk melakukan insert data atau input data ke dalam masing-masing tabel ini yang totalnya adalah 3 buah tabel. Di sini saya akan terlebih dahulu masukkan isi ke dalam tabel mahasiswa, yakni dengan mengetikkan insert into lalu di sini saya akan masukkan tabelnya, yakni ada TB mahasiswa, insert into tabel mahasiswa, values. Di sini values adalah nilainya. Oh ya, karena saya sudah memberikan auto increment di tiap-tiap primary key, berarti saya tidak perlu untuk mendeklarasikan atribut yang memiliki auto increment. Jadi di sini akan saya spesifikkan saja. Di sini saya akan kasih untuk hanya di nama mahasiswa saja. Di sini dengan seperti ini di dalam parameter dari TB mahasiswa. Insert into TB mahasiswa, nama mahasiswa, values-nya. Jadi sini karena saya hanya memasukkan parameter nama mahasiswa saja, jadi saya hanya memasukkan nama saja. Jadi sini saya akan masukkan nama Andrew terkurung Andrew, lalu ada
lalu ada apa ya, Bobby, koma, Carlos, lalu ada Dodi, koma, ada Endo, terkurung. Terus saya akan coba untuk memasukkannya sekarang. Andrew, Bobby, Carlos, Dodi, Endo. Oh sudah. Sekarang saya akan coba select star from TB mahasiswa. Nah sudah ada di sini. Ada Andrew, Bobby, Carlos, Dodi, dan juga Endo. Selanjutnya saya akan insert data ke dalam TB buku dengan parameter, karena seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, dengan penggunaan auto increment, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk insert value ke dalam atribut dari primary key alias ID dari tiap-tiap tabel. Jadi sini akan saya spesifikkan di parameter, ini ada di tabel buku. Nah, hanya nama buku dan juga jumlahnya saja. Di sini ada nama buku dan juga ada jumlah. Di sini ada, lalu saya akan masukkan keyword values. Di sini saya akan nantikan nama buku misalnya Python dengan jumlah 10, lalu ada Ruby, judul bukunya adalah Ruby dengan jumlah 20, lalu ada nama buku yakni C/C++ dengan jumlah 30, lalu ada buku PHP dengan jumlah buku 40, lalu ada buku dengan nama Java dengan jumlah sebanyak 50 buah buku. Di sini saya akan coba membaca ulang. Ini ada insert into TB buku, nama buku, jumlah, nama buku, jumlah, values, Python 10, Ruby 20, C/C++ 30 buah, PHP 40, dan juga Java 50. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya enter. Wah, sudah berhasil. Nah, sekarang saya akan coba mengetikkan perintah select untuk menampilkan hasil. Select star from TB buku, koma. Nah, sudah ada di sini, ada buku Python dengan total jumlah 10, lalu ada Ruby jumlah 20, C/C++ 30, PHP 40, dan juga Java 50. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan data ke dalam tabel peminjaman. Di sini saya akan insert into tabel apa ya? Create table peminjaman ya. Insert into TB peminjaman dengan isi parameternya yakni ID mahasiswa dan ID buku saja, yakni ID mahasiswa dan ID buku. Lalu values, di sini anggap saja Andrew dia tuh meminjam buku di sini saya lupa untuk memasukkan atribut atau kolom jumlah peminjaman. Jadi saya akan hapus dulu. Di sini saya akan melakukan alter table TB peminjaman untuk menambahkan kolom ke TB peminjaman. Saya akan alter table TB peminjaman, add kolom
jumlah pinjam dengan tipe data tinyIn, constraint not null. Sini saya akan coba alter table di tabel peminjaman add kolom jumlah pinjam tinyIn not null. Oh ya, sudah berhasil. Sekarang saya akan coba describe tb peminjaman koma. Oh, sudah ada sini di bawahnya jumlah pinjam tinyIn 4 not null, key tidak ada, dan juga defaultnya 0. Selanjutnya saya akan insert into text, melanjutkan insert into yang tertunda sebelumnya. Ini seperti biasa, insert into tb peminjaman dengan values. Oh ya, saya lupa deklarasikan di sini parameter ID mahasiswa, ID buku, dan jumlah pinjam. Dengan values, anggap saja di sini ada satu yang merujuk kepada Andrew. Di sini Andrew ID mahasiswa. Andrew meminjam misalnya buku Python sebanyak 10. Jangan 10 dah, 5 aja. 5. Lalu ada Andrew lagi, dia meminjam buku Ruby. Anggap saja dia orang yang rajin membaca. Lalu ada dia meminjam sebanyak 5 lagi. Lalu berikutnya ada mahasiswa dengan nama dengan representasi Bobby. Dia meminjam buku dengan ID buku 3, yakni C/C++, karena mungkin dia butuh sebagai sumber referensi untuk proses pembuatan algoritma pemrograman. Dia meminjam di sini sebanyak 10. Tutup kurung. Lalu ada mahasiswa lagi dengan nama Dodi. Dia meminjam buku PHP karena dia ingin mencoba melakukan web development. Di sini dia meminjam sebanyak 1 saja. Lalu ada Endo, dia meminjam buku Java. Jadi sini 5 karena dia suka hal-hal yang berbau tantangan, jadi dia meminjam buku Java. 441 555, dia meminjam sebanyak 10. Lalu berikutnya ceritanya Andrew, dia meminjam lagi. Dia meminjam lagi buku C or C++ untuk keperluan pembuatan praktikum algoritma pemrograman. Jadi di sini dia memesan sebanyak data meminjam sebanyak 1, tutup kurung, lalu titik koma. Di sini saya akan coba masukkan atau meng-enter 115, 125, 23, 10, 441, 55, 10, 131, koma. Nah, sudah. Berarti select star from tb peminjaman. Nah, sini sudah ada ID peminjaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 kali total peminjaman dengan ID mahasiswa 1, ID buku 1, jumlah pinjamnya 5. Lalu ada ID mahasiswa 1 lagi, ID buku 2, jumlah pinjam 5. Lalu ada ID mahasiswa 2, ID buku 3, jumlah pinjam 10. ID mahasiswa 4, ID buku 4, jumlah pinjam 1. ID mahasiswa 5, ID buku 5, jumlah pinjam 10. Dan ada ID mahasiswa 1, ID buku 3, jumlah pinjam 1. Halo teman-teman, setelah tadi sebelumnya saya berhasil membuat database baru dengan nama DB perpustakaan 2 dan juga beserta dengan semua tabelnya yang terdiri atas 3 tabel, yakni TB mahasiswa, TB buku, dan juga TB peminjaman. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja mencontohkan bagaimana cara membuat store procedure. Adapun langkah yang akan saya lakukan adalah masuk ke MySQL client MariaDB. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mengetikkan show database.
show databases. Nah, sudah ada. Selanjutnya saya akan memilih DB perpustakaan 2, maaf, saya belum use sudah berhasil. Selanjutnya saya akan show tables, sudah ada. Nah, di sini saya akan coba membuat stored procedure. Ada pula langkah yang akan saya lakukan adalah delimiter double slash, lalu ada create procedure dengan nama total pinjam, lalu ada parameter in id ma, data integer, dan ada out id sm saja, sm data integer. Ada begin, setelah ada begin, lalu saya akan atur set titik 2, maksudnya set sm titik 2 sama dengan select sum jumlah pinjam from tb peminjaman sama dengan id ma kurung titik 2 Wah, ternyata tidak mau, berarti saya akan coba cara yang lain. Wah, kalau seperti ini caranya, berarti saya akan coba membuat stored procedure dan juga kursor dengan menggunakan si SQL Yoke. Jadi di sini saya akan coba untuk show procedures if exists. Oh, tidak ada, berarti mungkin tidak ada. Nah, saya akan coba berpindah ke SQL Yoke. Nah, sini saya akan menggunakan query editor yang baru. Jadi di sini saya akan coba mengetikkan delimiter, maksudnya use db perpustakaan 2. Sini saya akan tekan F9. Sudah, ini buktinya. One queries execute, one success, 0 errors dan 0 warnings. Dan di sini sebagai bukti bahwa saya sama sekali belum memiliki stored procedure. Ini dia, masih kosong, berbeda dengan employees ini ada. Jadi ini adalah bukti bahwa saya sama sekali belum menyimpan konfigurasi stored procedure maupun kursor di dalam DB perpustakaan 2 ini. Lalu langkah berikutnya adalah saya akan coba untuk show tables. Sudah ada TB buku, TB mahasiswa, juga TB peminjaman. Lalu berikutnya saya akan coba membuat delimiter. Maksud saya stored procedure yang sebelumnya telah saya coba di command prompt MySQL client tapi tidak bisa.
Alhasil saya akan mencobanya atau mencari alternatif lain dengan menggunakan query editor di SQL Yoke. Di sini saya akan menghentikan delimiter, boleh tanda double dollar atau tanda double slash, itu terserah teman-teman. Saya akan enter, lalu create prosedur dengan nama total pinjam dengan parameter in id ma berdata integer, lalu ada out untuk menampilkan hasil atau menyimpan, dengan kata lain sm berdata integer, tutup kurung bawah, lalu begin untuk memulai start prosedur. Begin set sm.2 sama dengan select sum untuk melakukan penjumlahan jumlah pinjam from tb table peminjaman tutup kurung from tb ada yang salah sini from tb peminjaman sini peminjaman from table peminjaman where id mahasiswa sama dengan id ma, id yang ada di sini, id ma, lalu tutup kurung titik 2 n double, dan jangan lupa juga delimiter lagi, delimiter titik koma. Saya akan coba untuk sepertinya ada yang salah. Saya akan coba refresh. Sudah ada sini total pinjam. Nah, di sini saya akan coba untuk lakukan pemanggilan dengan cara mengetikkan call total pinjam. Di sini saya akan ngecek ID 1, yakni ID mahasiswa 1 @sm tutup kurung titik koma, lalu select sm koma. Dari sini saya akan coba ini. Nah, sudah ada di sini. Di sini @sm-nya sama dengan 11, dan apakah itu benar? Saya akan coba untuk melakukan select star panggilan untuk mengambilkan hasil select star from tb peminjaman, dan apakah benar? Ada yang salah. SM. Nah, untuk itu saya akan melakukan di query yang lain. Di sini SM-nya ID 1 itu dia meminjam buku sebanyak 11. Saya akan membuktikan di sini select star from tb peminjaman. Apakah benar ID 1 itu meminjamnya adalah 11? Di sini ada ID peminjaman 1 dengan ID mahasiswa 1.
5 1 5 dan juga 1 1. Berarti totalnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 1 berarti 11. Nah, itu berarti tepat di sini. SM-nya 11, ini juga 11. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel untuk menyimpan laporan peminjaman. Jadi di sini saya lanjutkan dengan create table tb laporan peminjaman dengan parameter ID laporan peminjaman biar lebih rapi. ID laporan peminjaman, tipe data integer, primary key integer primary key, not null, auto increment. Lalu ada atribut nama. Nah, gini aja biar lebih rapi. Di sini nama peminjam, tipe data varchar 100 koma jumlah pinjam dengan tipe data tinyIn. ID laporan peminjaman tipe data integer, primary key not null, auto increment. Lalu nama peminjam varchar 100, harusnya not null, nggak usah dah, biarin aja nih. Total jumlah pinjam tutup kurung, sudah, seharusnya mau di sini. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan describe tb laporan peminjaman. Describe tb laporan peminjaman. Sepertinya ada yang salah. Oh ya, mau, ternyata ada. ID laporan peminjaman integer 11, nama peminjam varchar 100, jumlah pinjam tinyIn. Selanjutnya di sini saya akan coba membuat stored prosedur untuk menyimpan laporan peminjaman. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Pertama, seperti biasa, ketikkan terlebih dahulu delimiter $, to create prosedur laporan peminjaman dengan parameter kosong, lalu begin untuk memulai, lalu declare ID maha ID ma saja, ID ma tipe data integer, koma, declare nama ma tipe data varchar 100, koma, declare don't integer, defaultnya adalah 0, angka 0. Declare deklarasikan kursor laporan, lalu kursor for select ID mahasiswa, ini adalah yang berasal dari tabel mahasiswa,
Jadi ID mahasiswa, koma nama mahasiswa from TB mahasiswa dengan order by ID mahasiswa ascending, berarti ini akan menaik dia dari yang terkecil hingga yang ke terbesar. Cursor for select ID mahasiswa, nama mahasiswa from TB mahasiswa order by ID mahasiswa ascending. Selanjutnya saya akan akhiri titik koma, lalu declare, melakukan deklarasi lagi, yakni selanjutnya adalah continue, declare continue handler for SQL state 2000 set down sama dengan 1 titik koma. Ini berarti akan mengubah nilai dari down itu menjadi 1 yang sebelumnya adalah 0 jika mencapai 2000 titik koma, lalu ada truncat. Kita melakukan truncat table, berarti membersihkan tabel dari tabel laporan peminjaman titik koma, lalu ada open kursor laporan titik koma, while not done do. Berarti bila perulangannya salah, berarti dia akan terus melakukan perulangan. While not done do fetch kursor laporan into ke dalam ID ma, koma nama ma, titik koma, lalu akan memanggil dari prosedur total pinjam, call total pinjam ID ma, koma add total titik koma, if add total is null, then set add total sama dengan 0 titik koma. Titik koma. Ini berarti bila totalnya adalah 0, tidak ada isi, berarti diubah menjadi 0. Selanjutnya adalah and if, untuk mengakhiri selection if. And if, lalu if not done, then, berarti jika done-nya tidak, berarti dia akan menambahkan dengan insert into DB laporan peminjaman dengan values ID underscore ma, nama underscore ma, dan variable total, tutup kurung, lalu titik koma. Selanjutnya if, lalu ada titik koma, if ini seharusnya ada titik koma juga,
and if, lalu ada and while, titik koma, lalu ada close untuk menutup kursor, close kursor laporan, titik koma, lalu and double dan delimiter. Dan source-nya ini mau jalan. Close kursor laporan and while if not done, if null, set fetch while not. Ini mau berjalan, coba saya akan jalanin dengan klik F9. Oh ya, sudah mau sukses. Di sini saya akan menguji pembuatan kursor yang barusan telah saya lakukan dengan mengetikkan perintah atau statement call laporan peminjaman dengan parameter kosong, lalu select star from table laporan peminjaman, koma, lalu select star from tb peminjaman, koma. Sini akan saya call satu-satu. Sukses. Select star from table laporan peminjaman. Sudah di sini sudah kelihatan di sini ya. Andrew dengan total pinjam 11, Bobby 10, Carlos 0 karena tidak meminjam buku sama sekali. Lalu ada Dodi dengan jumlah pinjamnya 1, lalu ada Endo dengan jumlah pinjam 10. Sini saya akan coba. Nah, ini adalah isi yang ada dalam tabel peminjaman yang biasa dengan ID mahasiswa 1, 15, 125, 123, 10, 441, 55, 10, 131. Nah, ini adalah select star from table laporan peminjaman. Nah, sini sudah ada ya keterangannya. Andrew meminjam sebanyak 11 total pinjamnya dari keseluruhan yang ada. Lalu ada Bobby dengan jumlah pinjam 10. Lalu ada Carlos dengan jumlah pinjam 0. Lalu ada Dodi dengan jumlah pinjam 1. Dan juga Endo dengan jumlah pinjam 10. Nah, sekian dari pembuatan kursor dengan menggunakan MySQL MariaDB client, command prompt maupun dengan menggunakan SQL Yoke Query Editor. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih.